Begitu angkanya, kira-kira contoh-contoh praktis dalam kitab suci. Baik, terima kasih Oleng. Ini banyak kasih koin ini pemberian apa kotak harta karun ini sehingga menjaga orang untuk tiap-tiap layar. Oh, Oleng begitu ya tuh caranya. kasih kasih kotak kotak harta karun itu bagus untuk menjaga viewers juga. Oh, supaya jangan di-report ya. Tidak, itu juga memancing viewers juga. Oh, begitu. Iya, Saya hanya buka live, selesai tutup, selesai gitu. ya, itu kotak Romo, itu penting dari Oleng Pak itu bagus. Pater, izin tanya Pater. Oh iya, Romo ada di silakan Markus Daniel. di bawah kayaknya. Kita doakan dia di Markus naik toh, omong tapi omong dengan sukacita. Oke, kita kasih Daniel sudah tadi nih, kita kasih Iya. Daniel. Ini Romo, terima kasih. melanjutkan pertanyaan tadi, Pater. Oke, oke. Eh, apa dasar gereja Katolik menerima atau mengakui sahnya baptisan di luar gereja Katolik? Apakah karena materia dan formanya? Kan tadi Pater Ya, menjelaskan otoritas kan? oke. Ya itu, Pater. Oke, ini penting sekali. Oke. Daniel, sampai dalam kasus permandian emergensi, orang yang beragama lain tapi dia tahu rumusan pembaptisan, dia bisa membaptis. Iya betul, Pater. Termasuk orang Itu yang awam penting. ya. Atau agama lain, dia Islam atau apa dia, tapi dia tahu rumusan pembaptisan Katolik, Oh dia ya? bisa baptis emergensi. Iya. Engkau tanya Pastor Marcel jelas dulu sebelum saya masuk ke kitab itu. Boleh, boleh, Pater. Daniel, benar. Materi engkau bantu dulu Daniel, sedikit. eh, apa yang Daniel sampaikan itu, kenapa kemudian gereja Katolik mengakui baptisan di dalam saudara-saudara yang terpisah, eh, itu punya syarat. Yang pertama, dia menggunakan air benar-benar air murni, bukan air comeran, bersih, bukan air yang berwarna dan segala macam tuh. Yang kedua, dia menggunakan rumus yang sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tritunggal, maka baptisannya diakui sah. Itu dua syarat minimal. Syarat minimal. Jadi bukan soal siapa yang membaptis, tetapi soal dua syarat itu yang harus dipenuhi. Dengan demikian, jika di rumah sakit, misalnya di rumah bersalin yang bukan Katolik misalnya, rumah sakit umum ya, bahwa kemudian atau di apa namanya rumah bersalin ya, sekarang kan ada rumah bersalin yang di situ cuman ada seorang perawat seorang perawat Islam atau seorang perawat yang beragama lain apapun agamanya itu, ketika dalam bahaya maut dan kemungkinan besar misalnya ayah dari anak itu tidak ada dan ibu dalam kondisi misalnya dia tidak bisa tidak bisa berdiri, tidak bisa melakukan apapun, maka perawat yang non-Katolik ini bisa memberikan baptisan darurat kepada anak itu. Asal dia tahu rumus baptisnya Allah Tritunggal, yang kedua dia menggunakan air, dia menggunakan untuk membaptis. Baptisannya itu harus dicatat segera, walaupun dia baptis darurat, harus tetap dicatat di mana rumah sakit itu berada. Contoh, misalnya dia dibaptis di Jakarta, dari wilayah rumah sakit itu paroki apa, dia dicatat di tempat itu. Nah, jika bayi ini selamat, maka baptisannya sah. Bayi ini misalnya dia hidup, baptisannya tetap sah. Jika dia meninggal, tanggal dia dibaptis, itu dia tanggal juga dia meninggal. Itu juga dicatat di dalam buku kematiannya. Maka legalitas dari baptisan Katolik itu berdasarkan air yang digunakan. Maka kita mengakui satu-satunya sakramen yang diakui Katolik dari Protestan itu adalah berkaitan dengan baptisan itu. Di luar itu, kalau dia tidak menggunakan air, lalu kemudian dia tidak menggunakan rumusan Allah Tritunggal, dia wajib dibaptis ulang ketika dia kembali ke gereja Katolik. Dibaptis ulang, bukan diteguhkan pembaptisannya. Dan itu biasanya pater atau romo paroki, tempat di mana dia dibaptis, dia atau diteguhkan akan minta surat baptisnya dari gereja yang pertama atau dari denom yang pertama. Nanti di situ bisa diteliti apakah baptisannya sesuai dengan baptisan gereja Katolik atau tidak. Kalau dia tidak sama pakai rumus Allah Tritunggal, dia dibaptis ulang. Kalau sama, dia diteguhkan saja. Itu saja tambahan dari saya.
Oke, Pio bantu dulu. Katekismus 1256. Daniel, engkau ada katekismus atau Pio? Atau Ayu bantu dulu. 1256. Ingat bahwa Katekismus KGK 1256. tahan dulu Ayu. Tadi Pater omong tentang 3 persyaratan. Intensi, motivasi, intensi tadi harus ada. Yang kedua, formula. Dan yang ketiga, materi. Yang kita bilang, tadi Pater bilang air dan semua. Formula Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapa saja yang boleh dalam kasus emergensi ditetapkan dalam katekismus 1256. Bantu. Biasanya, pelayan pembaptisan adalah uskup dan imam. Dan dalam gereja Latin juga diaken. Dalam keadaan darurat, setiap orang, malahan juga seorang yang belum dibaptis, dapat menerimakan pembaptisan. Asal saja ia mempunyai niat yang diperlukan. Intensi. Oke. Ia harus bersedia melakukan apa yang dilakukan gereja waktu pembaptisan dan memakai rumusan pembaptisan yang trinitaris. Apa yang dilakukan, apa yang dibuat, materi, apa, air, percik atau apa. Oke, rumusan sekarang formula trinitaris. Lanjut. Gereja melihat alasan untuk kemungkinan ini dalam kehendak keselamatan Allah yang mencakup semua orang dan perlunya pembaptisan demi keselamatan. Tutup, tanda situ, titik. Daniel, pentingnya pembaptisan untuk apa, Daniel? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. 1 Petrus 3 ayat 21. Ini Pembaptisan penting. menyelamatkan atau tidak? Nanti akan Penting nyambung dengan sekali. yang lain. Dan yang lain. 1 Petrus 3 ayat 1. 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga Pembaptisan menyelamatkan atau tidak? kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pembaptisan itu untuk menyelamatkan, bukan untuk membersihkan kenajisan dosamu, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Ingat itu baik-baik, menyelamatkan. Karena itu, tolong kewajiban moral orang Katolik, kewajiban iman spiritual dalam keadaan emergensi. Kamu jangan tunggu dan jangan masa bodoh. Tolong. Dalam agama-agama lain. Tapi jangan dulu engkau agama lain, teman-teman muslim, perawat, dokter, tolong bantu. Bantu dengan konsep seperti ini, pembaptisan menyelamatkan. Walaupun kamu bukan orang Katolik, walaupun kamu tidak dibaptis dalam pengertian tadi Katekismus 1256. Kenapa satu pembaptisan ini penting? Karena gereja tidak mau menentang apa yang ada dalam kitab suci. Yang sola scriptura, yang selama bilang sola scriptura dan membaptiskan kembali, menginjak scriptura itu sendiri. Sebab di dalam Efesus 4 ayat 5 kita akan temukan berapa pembaptisan. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Baptisan. Selesai. Daniel, Game over. kenapa gereja Katolik tidak baptis lagi? Kalau intensinya, kalau formulanya, kalau materinya yang digunakan. Begitu. Pak Tevero, saya tambah sedikit ya. Ya, tambah Leon. Ya, berkaitan dengan ini, mumpung masih nyambung ya. Ada tren yang muncul, Jesus yes, but church no. Itu tren ya. Tren di Eropa yang kemudian berkembang juga di Indonesia. Kadang-kadang kami percaya Yesus, tapi kami tidak mau dibaptis. Apakah bisa dibenarkan secara biblis teologis? Tidak. Baptisan itu syarat mutlak untuk diselamatkan. Syarat mutlak untuk diselamatkan. Maka penting untuk dibaptis. Bukan hanya soal kamu percaya Yesus, selesai. Yesus yang mana? Yesus yang mendirikan gerejanya di atas dasar Petrus. Yesus yang memberikan mandat kepada para rasul untuk meneruskan sakramen-sakramen di dalam gereja untuk menyelamatkan dunia. Maka tidak sekedar percaya Yesus lalu selesai. Asal percaya Yesus, asal beriman pada Yesus, semua orang bisa selamat. Tidak. Kamu harus mau memberikan dirimu dibaptis dalam gerejanya Kristus. Itu saja tambahan saya soal berkaitan dengan syarat mutlak pembaptisan untuk keselamatan ini. Oke.
Baik, terima kasih Pater. Berarti saya dengan teman-teman ini dapat PR baru, Pater. Harus tahu rumusan membaptis. Rumusan Ya, pembaptisan. Bapak. Materia Aku tahu form. rumus pembaptisan. Ya, aku Dalam membaptis nama engkau Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sebut nama, Oh ya. pakai Nah, nama harus. baptis, pakai nama Daniel, Santo dan Sakra saya pada membaptis hari itu. kamu. Gitu, oke? Baik-baik Pater, siap. Itu yang disebut baptisan darurat. Maka ada beberapa. Ini juga ada yang secara pastoral juga yang kemudian muncul pertanyaan oleh umat Katolik. Apakah seorang imam bisa membaptis ulang seorang yang telah dibaptis di dalam gereja Katolik? Itu yang disebut dengan baptisan bersyarat. Ketika misalnya saya mau menikahkan seseorang, tetapi saya minta supaya dia mengambil surat baptis terbaru dengan status liber di paroki asal, tetapi oleh karena situasi dan kondisi di paroki asal, dia tidak bisa mendapatkan surat baptis yang menerangkan bahwa dia sudah dibaptis dalam gereja Katolik. Asal ada yang bisa memberikan kesaksian bahwa dia sudah pernah dibaptis waktu bayi, dan meskipun tidak bisa dibuktikan dengan adanya surat baptis, maka saya bisa membaptisnya secara bersyarat. Rumusnya begini, Daniel, aku membaptis engkau dengan syarat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itu disebut baptisan bersyarat. Baptisan bersyarat ini tidak akan berlaku ketika kemudian bisa dibuktikan sebaliknya di kemudian hari bahwa baptisan yang pertama itu tercatat di paroki atau di tempat asalnya dia. Maka saya bisa melakukan baptisan bersyarat dalam situasi seperti itu. Itu yang disebut dengan baptisan bersyarat. Beda dengan baptisan darurat ya. Karena ada umat Katolik yang tanya juga, apakah dibenarkan seorang imam membaptis secara bersyarat seorang yang sudah pernah dibaptis dalam gereja Katolik, namun tidak bisa membuktikan baptisannya dengan surat baptis. Itu yang disebut baptisan bersyarat. Kemudian tadi ada pertanyaan di bawah. Yang benar itu adalah baptisan selam ataukah baptisan percik? Mau pakai tuang ke satu gelas saja atau satu mangkok saja atau satu teko saja, itu sah, sakramental. Tidak perlu kau masuk ke Sungai Yordan sana. Kalau kau mau supaya selam, kau bawa semua kau punya jemaat itu ke Sungai Yordan sana pakai pesawat itu, kau pergi selam di sana di Sungai Yordan, sekalian kan, supaya sesuai dengan Alkitab itu kau bawa semua umat kau ke Sungai Yordan, kau baptis di sana. Tapi kalau kau masih pakai sungai dan danau di Indonesia, kau keluar dari Alkitab juga, ngawur juga itu. Itu ada yang tanya di bawah itu. Maka itu sok-sokan saja bilang, ada juga pendeta yang mengatakan baptisan Katolik tidak sah karena hanya disiram sedikit saja di atas kepala itu. Enak saja kau. Walaupun satu gelas, satu teko, tetapi dia dituang di atas kepala pakai rumus arati tunggal itu meterainya kekal. Meterainya kekal. Jadi tidak perlu harus diselam ulang supaya sah. Itu aneh semua itu. Para bidaa-bidaa yang muncul belakangan itu. Bahkan ada yang di Singkawang itu mereka itu pada hari Jumat Agung ketika umat Katolik masih penyembahan salib. Bahkan mereka tuh ada pergi untuk baptisan selam di sungai, di pantai di Singkawang itu. Nah, itu juga ada aliran yang di sekitar Monterado itu. Saya pernah mengalami ketika saya bantu Trihari Suci di sana. Hari Jumat Agung, umat Katolik penyembahan salib merayakan wafat Yesus Kristus. Mereka pergi baptis selam di laut di Singkawang. Demi sahnya katanya harus selam. Baik, itu yang bertanya di bawah. Marcel, tapi secara biblis mentalitas orang Israel, laut itu tempat tinggal yang jahat. Jadi orang Israel tidak menyentuh dalam pengertian untuk melakukan ritus-ritus itu di laut. Ya. Jadi kalau lucu lagi kalau pi baptis di laut berarti pi baptis dengan orang yang tinggal di laut menurut orang Yahudi tempat tinggal setan. Makanya saya tuh terkejut ketika waktu Jumat Agung tahun lalu, 2 tahun lalu ketika Trihari Suci 2 tahun lalu saya bantu di paroki kami di Monterado itu di Keuskupan Agung Pontianak. Itu saya mimpin ibadat penyembahan salib di salah satu stasi. Lalu pengurus stasi mengatakan, Pastor, ini ada umat kami juga yang ikut menonton acara rekreasi sekalian dengan salah satu denom di situ. Mereka ada pembaptisan di sungai, di air laut ya, di Singkawang.
sekalian rekreasi. Itu di hari Jumat Agung. Saya bilang, ya sudahlah, mereka tidak punya tradisi, maka mereka boleh suka-suka membuat sesuai dengan kreativitasnya masing-masing pendeta di situ. Jadi tidak benar apa yang dilakukan oleh mereka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada ketua stasi dan umat Katolik di situ. Oke, selam dan tidak selam juga kesian ya. Yerusalem tidak punya sungai ya teman-teman. Tapi pada saat Pentekostas itu baptisnya berapa orang? Ayo, Pio, Angels, Anel. 3.000. Informasi. Oke, yang pertama baptis itu menyelamatkan. Berikanlah dirimu diselamatkan dari angkatan ini. Dan mereka buat apa? Dalam Kisah 2 ayat 40, nanti konsentrasi di 41, berapa orang yang dibaptis di Yerusalem? Dan buktikanlah bahwa Yerusalem ada sungai. Ini jadi persoalan besar juga. Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Konsentrasi di 41 nanti. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Oke, cara menyelamatkannya dengan cara apa? 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bagaimana mereka diselamatkan dari angkatan itu? Dengan memberikan dirinya Dibaptis. Dan berapa orang kira-kira? 3.000. Pendeta satu pendeta yang mati-matian selam. Kamu buktikan di Yerusalem ada sungai. Untuk celup lebih dari kira-kira 3.000 orang itu. Bayangkan pada Rasul itu mereka waktu itu sudah 12 orang tambah Matias. Berapa orang? Satu orang berapa orang? Coba Pio 3.000 dibagi 12. 3.000 bagi 12 loh. 250 orang per rasul. 250 orang rasul. Per Rasul. Per rasul. Jadi satu Per rasul 3.000 membaptis orang. 250 orang. Celup mereka satu-satu. Celup. Saya mau antar kamu ke imajinasi. Sungainya di mana kalau 200 orang di Andreas punya, 200 orang di Yakobus punya, 200 orang di Paulus belum ada waktu, 200 orang di Matias yang baru diangkat jadi rasul. Buset. Konon katanya Pater, karena tidak tertulis dalam Alkitab bagaimana matinya para rasul. Sebenarnya gara-gara itu Pater, mati kelelahan buat baptis itu. Tapi kan nanti di konsili ketemu lagi para rasul di sana. Bagaimana disuruh mati di situ? Di bab 15. Mereka bangkit lagi Pater, soalnya mereka masuk ke kuburan Elisa. Aduh, maksud kita logika dulu, antar kamu logika. Berarti 200 orang di setiap rasul ya. Mereka Pio, tidak engkau anggaplah logika. engkau itu Yakobus. Engkau 200 tapi Petrus bilang, kau bagian sungai yang di bawah karena kau 200 orang, kau di bawah Jawa. Nah, dia Mereka bilang, iman tanpa logika. Yohanes, engkau dengan 200 orang kau pergi sungai, tapi kita tanya, Bapak Pendeta, tapi sungai di Yerusalem di mana? Makin lawak. Oke, Pater Hero, saya jawab sedikit dengan pertanyaan satu di bawah tadi berkaitan dengan hidup kita ya para imam. Oke. Ada pertanyaan di bawah, memang ada keluar dari topik saja, ini pertanyaan pastoral. Sering menjadi pertanyaan banyak orang. Sebenarnya bisa jawab, bisa lihat VT saya yang disematkan di profil akun saya. Ada VT tentang bagaimana para imam hidup. Oke. Saya akan jawab secara singkat saja ya. Bagaimana kami para imam ini bisa hidup sementara kami tidak digaji. Meskipun mungkin kebanyakan para imam ini pendidikannya S2 minimal, itu S2, itu wajib. Lalu kemudian mungkin ada yang doktoral, tetapi ini panggilan, ini bukan profesi, tapi ini panggilan. Menjadi imam itu adalah panggilan. Oleh karena itu, para imam tidak digaji untuk menjalankan tugas dan panggilannya. Lalu bagaimana para imam kemudian hidup? Pertama, jika dia di biara atau di komunitas seminari, kalau dia seorang imam diosesan, dia
diberikan uang saku oleh pihak keuskupan. Kalau dia seorang biarawan, imam biarawan seperti saya, Monfortan, Pater Hero, SVD Soferdian, kalau kami tugas di biara atau di lembaga-lembaga privat, kami punya milik kongregasi, maka seluruh hidup kami itu ditanggung oleh kongregasi, tempat di mana kami mengikatkan diri dalam kaul kebiaraan kami. Kemudian yang kedua, kami diberikan uang saku oleh biara, tempat di mana kami berkarya. Apapun yang kami terima itu bukan milik kami pribadi, tetapi milik kongregasi, milik tarekat. Termasuk apa yang saya pakai, HP ini milik kongregasi. Saya pakai. Apa yang saya pakai pakaian di badan itu milik kongregasi. Termasuk tubuh saya ketika saya mati, keluarga tidak bisa klaim, harus dimakamkan di kampung kah? Dimakamkan di paroki asal kah? Di mana saya meninggal, Pater Hero mungkin nanti dia meninggal di tempat dia berkarya, disitulah dia ditanam. Tidak tanya keluarga mau bawa kemana. Jadi sudah keluarga serahkan waktu kau kekal untuk Contohnya yang SPD, yang Gusti Joram yang meninggal di Afrika itu. di Contoh Kongo. kecil. Lanjut. Anda mengerai. Beliau dimakamkan di Kongo. Jadi kalau kami seorang biarawan, kami hidup dari kongregasi, sehingga apapun yang kami peroleh bukan milik keluarga, bukan milik sahabat kenalan, tapi milik tarekat yang kami masuki. Nah, bagaimana dengan kami yang berkarya di paroki? Dari mana kami bisa hidup? Dari keuskupan melalui umat di paroki. Maka paroki biasanya kemudian memberikan uang saku kepada para imam yang berkarya di keuskupan untuk kebutuhan pribadi mereka, termasuk isi pulsaka, kemudian mungkin ada, tapi jarang ya saya ini, pakaian saya ini sejak saya jadi imam itu tidak pernah saya beli pakaian ini, tidak pernah saya beli pakaian ini, minta maaf ya umat Katolik. Ya, kami tidak Pater, pernah, saya kami kadang malu kali lihat saya. jalan-jalan Lihat saya pakai ulang kembali, minggu depan ulang kembali, hari yang sama ulang kembali. Jadi kami tidak Cuci, pernah beli ulang pakaian, kembali. tidak pernah punya jam Rolex, tidak pernah punya mobil merek ini merek itu dan sebagainya. Yang diberikan oleh umat itu pun kami izin dulu ke pimpinan kami. Bolehkah kami menerima pemberian ini? Biasanya ditanya juga oleh pimpinan kami, apakah Pater perlu atau tidak? Kalau Pater tidak perlu, kenapa harus punya barang itu? Kadang-kadang misalnya ada umat yang mau beri mobil, ini Pater untuk bantu karya pastoral di situ. Pertanyaannya, kalau dia beri juga uang untuk perawatan mobil, syukur. Kalau tidak, ngapain kita terima mobil lalu kemudian kita kemudian mengeluarkan banyak uang untuk perawatan mobil itu? Jadi buat apa? Karena itu semua, kita semua akan mati juga, ngapain dengan memiliki ini dan itu, memiliki banyak ini dan itu. Yang penting makan cukup, pakaian ada. Tidak pernah ada imam yang mati kelaparan, itu fakta. Dia berkarya di tempat sulit apapun, pasti seorang pekerja patut mendapat upah. Pasti umat kasih makan kok. Saya di tempat berkarya tidak pernah kelaparan itu. Umat Katolik itu baik semua. Saya meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara-saudari. Saya mendapatkan 100 kali lipat. Ini janji Tuhan. 100 kali lipat hari ini juga. Saya tinggalkan saudara-saudari saya 4 orang, 3 orang di rumah. Saya mendapatkan saudara-saudari di berbagai tempat di mana saya berkarya. Saya meninggalkan orang tua di tempat saya dilahirkan. Saya mendapatkan orang tua di mana-mana. Hidup kami bebas seperti awan. Mau diutus dimanapun, tidak terikat dengan keinginan untuk menyenangkan istri dengan tas-tas bermerek. Karena kami tidak punya istri, tidak punya anak. Pindah hari ini, angkat. Masuk di suatu wilayah dengan 1 tas, kami berangkat dengan 1 tas juga. Jadi itulah namanya lepas bebas demi kerajaan Allah. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan umat Katolik yang ada di bawah tadi, bagaimana kami hidup. Jadi sejauh ini, berapa besarnya uang saku? Ada tergantung dari tarekat. Ada yang 300.000, ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Tergantung dengan situasi di mana dia berkarya.
Jadi tidak besar. Dan kami harus punya buku laporan keuangan. Apa yang kami terima dari bendahara, kami catat. Keluar untuk apa, beli ini, beli itu. Nyumbang orang miskin, kami juga nulis di situ seperti laporan kami ke bendahara, begitu. Bendahara kongregasi, begitu. Itu saja jawaban saya ya. Oh ya, satu lagi tadi ada yang bertanya, apakah Jumat Agung itu umat Katolik menghormati salib ataukah menyembah? Jawaban saya, menyembah, adorasio. Jadi kita menyembah salib kudus yang menyelamatkan pada saat Jumat Agung, bukan sekedar menghormati. Maka kita berlutut di hadapan salib yang menyelamatkan itu. Ya, bukan menghormati, adorasio itu. Itu penyembahan salib, bukan ibadat penghormatan salib, tapi ibadat penyembahan salib Kristus yang menyelamatkan. Bukan salib tanpa korpus ya, tapi salib yang ada Yesusnya. Jadi ya, begitu ya jawaban saya untuk umat tadi yang nanya soal penyembahan salib itu. Semoga dia ada belum keluar dari room ini. Oke, ya begitulah ya teman-teman. Cukup ada pakaian dan cukup ada makanan tuh. Dan tidak pernah boleh menganggap ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Ayo tolong bantu dulu. Kenapa ada orang-orang yang menganggap ibadah itu sebagai sumber keuntungan? Itu adalah orang-orang yang sudah kehilangan kebenarannya. Oke. Paulus dalam 1 Timotius 6 mulai dari ayat 3. Hati-hati dengan orang yang mengajarkan itu. 1 Timotius 6 mulai dari 3. ayat 3. Jika seorang mengajar ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Apalagi? Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Pelan-pelan. Penyakit dari mereka-mereka ini yang tidak mengajarkan sesuai yang diajarkan oleh para rasul yang diterima dari Yesus, penyakitnya adalah cari-cari soal. Apalagi? Bersilat kata. Ya, yang seperti pendeta yang dengan GA itu. Apalagi? Silat kata. Yang seperti Tom dan kawan-kawan. Tom dan Jerry, Tom dan Jerry dan kawan-kawan. Apalagi? Silat lidah putar. Sampai Viti bilang, pendeta Tom dan Jerry mengajari Romo Cafe di roomnya sendiri. Sejak kapan? Lanjut lagi. Yang mana tadi nih? Tuh. Yang menyebabkan dengki. Dengki, menimbulkan dengki. Apalagi? Cedera. Fitnah. Tukang fitnah. Apalagi? Curiga. Main koin-koin lagi. Nanti akan datang main koin-koin. Lanjut. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Apa kata Indonesia, Pio? Orang-orang yang tidak berpikiran sehat itu dikategorikan sebagai apa yang dalam bahasa Indonesia? ODGJ, orang dalam gangguan ODGJ. jiwa. ODGJ. Karena orang tidak berpikir sehat lagi. Yang di dalam bahasa Indonesia dikategorikan sebagai apa? ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Karena kita sekarang tidak boleh sebut orang gila, Pater. Nanti kena undang-undang ITE. Minta maaf. Oke. Nah, saya tidak tahu perkembangan Indonesia. Makanya saya tanya, orang-orang yang tidak berpikiran sehat lagi dikategorikan sebagai apa? Minus logika itu. Waras ODGJ Romo. Minus ODGJ, apalagi? Dan yang kehilangan kebenaran. Masih baik Paulus bilang yang setengah kebenaran. Ini bilang yang hilang kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dirikan gereja baru seperti multilevel marketing. Ayat 6-nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab Ayat 8. ayat 8. Untungnya cukup, rasa cukupnya apa? Cukup ada apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Oke, sekarang Tom dan Jerry ajak PK. PK kan hasil dari PK itu apa? Koin, gift. Koin. Ayat 9-nya untuk ayat 10 dan 9 dan 10 untuk yang tukang ajak PK.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, Haleluya. dan yang Ayat 10. mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman Dari apa? Dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Meninggalkan imannya yang sesungguhnya. Karena apa? Karena ayat 7. Lahir dan mati tidak bawa apa-apa. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke rahim ibu. Kalau tidak percaya, Ayu. kita pergi kuburan. Ayu bilang, ayo kita pergi ke kubur. Dan Ayu dan Pio teriak, Pio, nanti sebentar besok kau pergi ke kuburan, kau teriak, orang kaya yang dikuburkan di mobil. Baik, kau pergi ke kuburan Protestan bilang, pendeta, kalian di sini dikuburkan dengan kau punya pendeta, dengan kau punya Rolex, kau punya mobil, kau punya Alphard, kau punya apa lagi? Kau dikuburkan di sini dengan itu. Tidak, ayat 7 bilang, lahir kosong, pergi kosong. Lalu kenapa kau harus bawa di dunia ini hal-hal seperti itu? Bagus itu ya Baru dari Tom Ayu. dan Jerry bilang, saya cari koin. Emang saya kapan cari koin? Ngamis-ngamis koin di orang? Mana? Kamu kasih ini naga, kasih apa saja, dia bisa punya. Itu proyeksi. Ada pendeta yang kalau orang kasih singa, kasih, wah haleluya, terima kasih ade. Haleluya. Proyeksi. Apa yang mereka buat, itu yang mereka tuduhkan. Itu proyeksi. Makanya mereka perlu belajar filsafat ya. Kasihan. Pepatah Spanyol itu bagus sekali ya. El ladrón juzga por su condición. Seorang pencuri akan menghakimi sesuai dengan kondisinya. Kalau dia mencuri, dia menghakimi orang mencuri. El ladrón juzga por su condición. Itu keras ya pepatah itu. Seorang pencuri akan menghakimi sesuai dengan kondisi yang dia hidupi. Ya, tapi izin Romo. Engkau mau pamit kemana? Engkau mau pamit kemana? Ya, maksudnya gini, untuk menanggapi. Saya pikir engkau mau pamit. Untuk menanggapi. Soalnya gini Romo, ada juga, saya nggak tahu atau apa ya. Cuma entah benar atau tidaknya begini dibilangnya. Bukannya di Katolik tuh ada ordo, ada tarekat, ada serikat, ada kongregasi. Bukankah itu denom? Nah, itu bagaimana? Itu aneh itu. Itu juga aneh itu, banyak yang tahu. Itu pendeta apa namanya? Ada satu pendeta Itu ada satu yang mukanya Malibai atau apa itu? orang timur juga. Kayak ikan julung mukanya. MYM. Apa namanya itu? Bukan pendeta yang Malibai atau siapa itu? Ya, itu ada VT-nya juga itu. Ada fitnya. Juga Oh, di tahu ya? FYP juga lewat. Baik, lanjut brother. Ya itu, Romo. Ya mengenai, itu ada, kan Katolik kan ada ordo, ada serikat, ada tarekat, ada kongregasi. Nah, itu kan seperti organisasi. Nah, organisasi gitu Oh kan? iya itu Paul Titelawa. Ilawa, Ya, ya, Ilawa. ya. Gitu. Nah, itu. Nah, itu kan selalu mereka framing tuh, mengatakan, oh Katolik itu kan ada denomnya. Kayak gitu tadi. Coba engkau pergi ke Yahudi, engkau bilang kau ni denom Saduki, kau ni denom Farisi, kau ni denom ahli Taurat. Kau pergi ke tahu tuh orang Yahudi buat apa dengan kau nanti? Tidak Romo Cafe, bisa juga kemudian Romo Cafe kita dalami ayat berkaitan dengan karisma, supaya juga umat Katolik ngerti apa itu karisma di dalam gereja, bahwa apa yang disebut ordo, kongregasi, serikat di dalam gereja Katolik itu bukan sekte seperti Protestantisme, tapi itu karisma dalam tubuh gereja yang satu dan sama yang diterima oleh para pendiri kongregasi untuk kemudian mengajarkan Yesus yang sama, bukan Yesus yang berbeda berdasarkan tafsiran dari para pendiri kongregasi, tetapi Yesus yang sama dengan aneka karisma yang berbeda, supaya mereka mengerti bahwa ini bukan sekte seperti dalam Protestantisme, tetapi ini adalah karisma yang dianugerahkan Roh Kudus di dalam gereja Katolik melalui para pendiri tarekat,
sehingga kemudian ada begitu banyak tarekat dan kongregasi di dalam gereja Katolik. Tapi satu hal yang umat Katolik harus ingat, salah satu kekuatan gereja Katolik yang membuat dia bertahan di dalam perjalanan sejarah selama 2000 tahun ini, 2 milenium ini, yang sudah masuk ke milenium ketiga, itu adalah hadirnya aneka karisma di dalam gereja Katolik melalui berbagai macam kongregasi ini yang menjadi ujung tombak dari karya pewartaan Injil dan juga kekayaan spiritualitas yang boleh ditimba oleh umat Katolik dimanapun. Jadi beda antara kongregasi, tarekat di dalam gereja Katolik dengan aneka sekte Protestan. Tidak apple to apple ketika dia mengatakan itu hanya mau menjelaskan kebodohannya untuk memahami apa itu tarekat dan kongregasi dalam gereja Katolik. Jadi kalau tidak mengerti, jangan asal omong Pak Pendeta, kalau asal bacot saja di media sosial tanpa ada pendasaran yang kuat. Itu. Oke. Apa tadi penting sekali? Ayo engkau bantu dulu. Kita omong tentang don, tentang karunia, tentang karisma ya. Santo Paulus kepada Timotius, gunakanlah karunia yang engkau terima melalui penumpangan tangan, melalui tabisan. 2 Timotius 2 ayat 6. Nanti kita lihat dengan Korintusnya bagaimana. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 1 ayat 6, Nona. 2 Timotius 1. Bukan 2 Timotius 2, Ayat Pak. 6. Bukan, 2 Timotius 1 ayat 6. Oke. Saya tadi sebut apa? Maaf kalau 2 saya Timotius 2. Oh tidak, salah. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Karunia yang diterima melalui, bukan melalui apa? Melalui Penumpangan tangan, tabisan, bukan melalui mimpi. apalagi bisik-bisik tetangga. Oke, bisik tetangga. Ini penting sekali ya teman-teman. Dan bagaimana di dalam gereja itu kita punya karisma, karunia dalam kongregasi, dalam serikat, kita punya yang namanya spiritualitas. Ini penting dari karisma, spirit yang berbeda. Contoh SMM lebih kepada ini, SPD lebih kepada ini, dan semuanya itu. Kenapa? Karena ini di dalam gereja kita punya apa? Tangan, dia tidak bilang, oh saya lebih penting. Dan tetapi itu membentuk satu gereja. Ini penting sekali. Oke, yang penting harus ada di dalam tubuh itu, bukan ada di luar tubuh itu. 1 Korintus 12 ayat 4 contohnya. 1 Korintus 12 ayat 4. Ayat 4. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai karunia, tetapi Satu roh. Ayat kuncinya untuk umat Katolik ya. sekarang ayat 7. Bisa Ayat, baca semuanya, ambil 1-2 langsung. ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab Perpisahan atau tidak berpisah? Di dalam atau di luar? di dalam. Membentuk satu tubuh atau tidak satu tubuh? Ayat 13 ya. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita Dibaptis jadi apa? satu Dan di dalam satu tubuh. tubuh kita. Dan di dalam satu tubuh tadi ayat 4 kita punya berbagai Karisma. Berbagai karunia. Tetapi membentuk satu apa? Tubuh. Dan satu tubuh itu apa? Efesus 1 ayat 22-23. Efesus Di 1. dalam satu gereja itu, dalam satu tubuh itu, ada berbagai karisma. Dan di dalam karisma tadi yang kita bilang tadi, kita sudah baca tadi, kalian bisa baca 12 secara lengkap, 1 Korintus 12 secara lengkap, karisma-karisma. Dan kita membentuk satu tubuh. Dan tubuh itu apa? Bukan memecahkan diri, bukan membuat gereja lain. Tubuh itu satu tubuh. Tubuh itu apa? Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ada berapa gereja kalau begitu? Tubuh Kristus. Satu. Dan di dalam tubuh itu, di dalam gereja itu ada berbagai karisma atau tidak? Berbagai macam karisma. Karisma. Kita ambil contoh. Sekarang ini
Ini contohnya, Angels kan dari Redemptoris. Dia lapor kepada SMM. Kau lihat itu SVD itu, dia mewartakan, dia sembuhkan orang sakit itu, tapi dia tidak bagian dari kita. Nah, ini yang mereka selalu, ayat ini yang mereka pakai. Ini penting, Markus 9 ayat 38. Ini yang, Markus 9. ada yang begini, ada baku lapor di sini. Markus 9 ayat Markus 9 ayat 38. Baku lapor di sini. kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Haleluya. Lalu kami cegah dia karena ia Haleluya. bukan pengikut kita." Ini loh Yesus buat. Yesus buat apa nanti ayat 39? Namun kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Sekarang ayat 40. Ada bersama atau tidak ada bersama? Berpecah-pecah atau ada bersama? Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Protestan tidak pernah lawan Katolik. Ini lawan tiap hari, Tidak protes Katolik. protes tiap hari. Lawan sendiri skriptura di sini. Lawan 1 Korintus yang tadi kita sebelum bab 12, kita masuk ke 1 Korintus bab 12 tentang aneka karunia dalam satu tubuh, yaitu melalui pembaptisan. Kita ini kepala, mata, tangan, kaki. Dia bilang mereka membangun satu tubuh itu, satu gereja itu. Maka 1 Korintus 10. 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10, dia buka surat pertama Korintus itu. Dia bilang jangan ada padamu apa? 1 Korintus 1 ayat 10. Ayat 10. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, Dengar protestantisme. Dengar baik-baik. demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus bersumpah. Demi nama kan sumpah kan? Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kalian bilang, demi nama Yesus, kalian dibangkitkan, kalian disembuhkan, kasih persepuluhan, demi nama Yesus. Di sini Paulus bilang, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu semua seia, sekata. Sumpahnya Paulus supaya orang bersatu. Bukan bangun denominasi. Baca kembali yang mereka tidak dengar itu. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebab Ayo, jangan ada apa ayu? perpecahan, Haleluya. Jangan ada apa? Perpecahan. di antara kamu. Lanjut. tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Pater, aku lanjut dulu sedikit. Sebab Karisma itu membangun satu gereja. Bukan yang lain. Benar. Sebab Itu karisma itu. Nanti selesaikan dulu ayatnya, Pater. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Oke. Jangan Paulus punya, jangan Kefas punya, jangan Apolos punya. Karena tidak ada dasar lain lagi. 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Sebab Tidak ada dasar lain lagi. tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 21-nya. Ayat 21. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia,
Sebab MYM punya, nah, bantu. MYM punya, atau punya, Dekingadus punya, Budi Asali punya. Pokoknya itu. Engkau baca baik-baik itu, Budi Asali dan kawan-kawan. Baca baik-baik. karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas. Baik hidup, baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus. Dan Kristus milik Allah. Dan yang milik Kristus digembalakan oleh siapa? Yohanes 21 ayat 16. Engkau pakai TB2 sih? Yes. Ayat 16. Yohanes 21 mulai dari ayat 15. Kalau kalian adalah milik Kristus, maka siapa yang harus mengembalakan kalian? Langsung ayat 16, Pater. Ya, 16. Oke. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kepada siapa disuruh? Simon anak Yohanes. Ketika Yesus bilang domba-dombaku itu milik Kristus, Ya, miliknya, berarti miliknya, engkau kalian adalah miliknya Kristus. Dan miliknya Kristus itu digembalakan oleh siapa? Simon Petrus. Simon Petrus, bukan oleh anak yang lain-lain tuh. Perkara selesai. Perkara selesai. Mau Dekingadus mau tunjukkan abad pertama tidak ada kepausan. Lu belum ada zaman itu, nggak usah repot. Lu yang ada tuh sola skritura. Lu ngomong di dalam sola skritura, nggak usah pakai PowerPoint dong. Kamu kirim 1000 utusan mau mati-matian di Zoom kalian takut. Masuk TikTok supaya ribuan orang bisa nonton. Dengan kitab suci di tangan kau tunjukkan bahwa Petrus bukanlah primus inter pares pertama dari para rasul. Bahwa Petrus tidak punya kuasa yang diberikan, yang diterima dari Yesus. Tunjukkan itu secara biblis. Tidak usah tunjuk di abad pertama, kedua. Memang kamu pada satu Dekingadus, engkau ada waktu itu kan? Kalau engkau tidak ada, buat apa ngomong itu? Bikin malu saja kekristenan. Tadi malam ada, tidak tahu itu, dia pun TikTok tuh, tidak tahu hanya, tidak tahu, tidak ada profil, tidak apa, saya tanya, ini siapa? Oh tidak. Dapat yang Dekingadus, saya bilang di TikTok, tuh saya sudah dari dulu bilang, dari tahun lalu saya bilang di TikTok. Oh di TikTok tidak bisa tunjuk PowerPoint, kok hasil konsili, emangnya lu Katolik? Urusan rumah tangga orang, kau nggak, saya tidak pernah urus kau punya rumah tangga. Engkau urus pakai data yang sama, kitab suci. Tunjukkan secara biblis bahwa peran Petrus itu tidak penting dalam biblis. Selesai. Itu baru gentleman. Butuh satu saja. Moderator, satu lektor. Selesai. Waktu kau sebut ayat, kita langsung baca kitab sucinya. Tidak ada masalah. Kalau mau jujur baca Alkitab, tersirat maupun tertulis dalam perjanjian baru, jelaskah? Petrus itu diorbitkan oleh Yesus menjadi penggantinya. Jelas, semua. Apalagi kalau oleh Pater Marcel sudah logat Manggarai tak leh. Jelas oleh baru berapa hari di situ logat Manggarai. Oleh nekang gitu tak kerana. Mau bagaimana sudah ya? Masalahnya. Masalahnya. Oleh nekang gitu tak kerana oleh nekang gitu tak keren tua. Mau dikerain Kembali tadi frater yang mengangkat itu ya, karena memang sering mereka mempersoalkan itu, bahkan di komentar di VT saya juga mereka mengatakan begitu, bahwa apa bedanya sekte-sekte di dalam Protestantisme dengan begitu banyak ordo religius di dalam kekatolikan. Ayatnya tadi sudah dijelaskan oleh Pater Hero bahwa itu yang disebut dengan karisma, bahwa karisma itu dianugerahkan kepada setiap orang di dalam gereja Katolik, dan dari karisma itulah kemudian para pendiri kongregasi mendirikan tarekatnya. Bukan untuk mencari umatnya. Jadi SMM tidak punya umat SMM, SVD tidak punya umat SMM, Yesuit tidak punya umat Yesuit. Yang ada itu hanya umat Katolik, titik. Beda dengan sekte Protestan. Gerejanya Dekingadus punya umatnya Dekingadus. Gerejanya pendeta yang termasuk yang ngomong itu komentar soal itu umatnya. Dia hanya cari pengikut untuk gerejanya masing-masing.
Gereja Katolik semakin banyak tarekat, semakin banyak kongregasi, kalau itu memang berasal dari Roh Kudus, berkarya oleh karena Roh Kudus, maka akan menghasilkan buah-buah roh yang baik di dalam gereja. Maka setiap karisma yang muncul di dalam gereja Katolik itu tidak pernah dihadapi dengan negatif oleh gereja. Tadi ada yang bertanya di bawah, bagaimana dengan Lembah Karmel? Nah, itu salah satu kongregasi yang muncul di Indonesia, yaitu kongregasi CSE dan kongregasi Putri Karmel. Jadi kongregasi ini lahir dari karisma Romo Yohanes Indra Kusuma. Jadi Romo Yohanes Indra Kusuma dulu adalah seorang Karmelit yang kemudian mendapatkan karisma khusus di dalam gereja. Maka kemudian dia oleh karena karisma khusus ini, dia mendirikan pertama-tama para putri Karmel yang berkarya di Lembah Karmel, yang berkarya di Malang, kemudian yang berkarya juga di Pontianak, di salah satu tempat di Pontianak itu. Nah, kemudian ada juga para imamnya yang berkarya. Jadi barusan yang terakhir, dan proses itu lama, bahwa CSE dan Putri Karmel kemudian mendapatkan persetujuan dari baik tingkat keuskupan maupun tingkat kepausan. Itu prosesnya lama. Kalau memang berasal dari Roh Kudus, bahwa karisma yang diterima oleh Romo Yohanes Indra Kusuma ini pasti akan bertahan dan menghasilkan buah-buah roh yang baik. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan mungkin ada yang terganggu, misalnya mungkin dengan ekaristi yang agak karismatik, yang biasanya dipimpin oleh saudara-saudari kita dari Putri Karmel dan juga CSE, bahwa apa yang mereka lakukan, spiritualitas yang diajarkan oleh Romo Yohanes Indra Kusuma itu menggabungkan antara apa yang tradisional di dalam spiritualitas Karmel dengan kecenderungan modern saat ini. Maka kemudian di dalam peribadatan Protestan, ada peribadatan yang dipimpin oleh mereka, itu kadang-kadang muncul dengan bentuk-bentuk seperti karismatik begitu. Tapi itu mereka masih Katolik, mereka bukan denom, mereka masih Katolik. Sejauh kemudian mereka masih mengajarkan Yesus yang satu dan sama, mereka masih Katolik. Jadi tidak ada yang namanya serikat dan kongregasi mengajarkan Yesus yang berbeda kepada semua orang, masih tetap Katolik. Itu yang disebut karisma, bukan sekte, bukan denom seperti yang ada dalam Protestantisme. Oke, yang lain mau komen apa? Di bawah juga banyak. Suara saya dengar nggak ya? Halo, 1, 2. Aman, Pater, aman. Oh, yang lain. Di bawah ada banyak yang antri ini. Teman-teman di atas. Oke. Aman ya? Oke. Apakah menjawab apa yang dijelaskan tadi berkaitan dengan polemik tentang perbedaan sekte-sekte dalam Protestantisme dan kenyataan adanya begitu banyak kongregasi dan ordo religius yang ada dalam gereja Katolik? Apakah bagi umat Katolik yang hadir di room ini memahami betul perbedaan itu, sehingga tidak kemudian salah menjelaskan kepada pihak-pihak lain yang tidak mengerti tentang itu? Jadi Yesus hanya mendirikan satu gereja, bukan gereja-gereja. Jadi sudah dijelaskan oleh Romo Cafe dalam berbagai macam sesi bahwa dia hanya mendirikan gereja. Dia tidak menulis Alkitab, dia mendirikan satu gereja. Kata yang digunakan oleh Yesus pun gerejaku, bukan gereja-gerejaku. Jadi tidak jamak, tapi tunggal. Jadi gereja yang dia dirikan ya bisa dilacak dalam dari suksesi apostolik sampai dengan hari ini, yaitu Paus Leo ke-14. Jadi itu gereja yang sejati yang didirikan oleh Yesus Kristus. Yang di luar itu palsu. Ngakunya sama, dia hanya ambil dari potongan-potongan yang ada di dalam gereja Kristus, gereja Katolik, lalu kemudian mengajarkan parsial-parsial. Jadi hanya bagian-bagian kecil dari apa yang diajarkan dan diwariskan oleh gereja Katolik. Jadi bagi umat Katolik ya percaya dirilah dan kemudian yakinlah bahwa apa yang
ada di dalam gereja Katolik itu adalah kebenaran yang sejati. Pater Hero, kenapa sering terjeda? Lagi ada hal lain kah? Oh, oke, ada barusan. Saya harus connect ini wifi web ini ada terganggu sedikit. Degia saya Oke. lihat, Degia baru-baru ditumpangi tangan oleh seorang pendeta. Iya. Mungkin Degia bisa Kepenuhan sharing roh, sedikit. Pater. Mungkin dia terlalu meluap rohnya, makanya dia kemudian tumpang tangan. Roh saya kelebihan, Pater. Jadi mereka itu saling tumpang tangan. Saya lihat seru sekali di live komalnya mereka ini. Di Tarung roh, Romo. Tarung roh. Di roomnya Elan kalau tidak salah itu ya. Kalian Iya, Romo. ditumpangi tangan oleh pendeta itu. Kemarin. Dengan bahasa roh kah? Bisa sharing. Tarung mereka, Romo. Tarung roh. Pendetanya nantangin Romo. Kata dia punya kekuatan roh yang bisa mengubah kekuatan saya, katanya. Jadi dia nantangin, ayo buka kameramu, ya kan, buka kameramu. Saya mau doakan dari jarak jauh, katanya. Ya saya ikuti, saya buka kamera juga. Oh ternyata nggak berubah apa-apa. Maka saya bilang, bohong kamu. Malu sendiri. Nggak lama kemudian dia lari turun kabur dari room. Itulah fenomena jual kecap. Itu banyak penginjil-penginjil palsu yang menjual kecap di media sosial dan di berbagai macam. Mereka seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa untuk membinasakan dan menyesatkan umat Katolik yang sudah berada di kandangnya Petrus ini untuk loncat kandang. Karena orientasi mereka adalah bagaimana menyesatkan umat Katolik yang tidak paham tentang iman Katoliknya, lalu kemudian loncat. Jadi menganggap bahwa rumput di sana itu lebih hijau, ternyata rumput palsu yang di sana itu. Seperti kambing yang memakai kacamata plastik itu, lalu kemudian mereka melihat bahwa rumput di Protestan itu terlalu lebih hijau. Di sana ada loncat-loncat, ada tepuk tangan, ada drum, ada jazz. Itu yang seringkali OMK juga mengatakan, bosan sekali kalau misa di gereja Katolik, khotbahnya pastor itu bikin orang tidur, bikin orang yang insomnia bisa tidur nyenyak itu dengan pergi ke gereja Katolik. Jadi banyak OMK juga yang kemudian pergi jajan di luar sana. OMK yang masih suka jajan di gereja sebelah yang melihat rumput tetangga itu sepertinya lebih hijau. Itu rumput palsu di sana, itu bukan rumput hijau yang sebenarnya, tapi rumput palsu yang memang dibuat sedemikian rupa dengan lighting. Apalagi sekarang makin gereja itu udah macam kayak diskotik saja, dengan lighting segala macam. Itu seperti tenda pestanya di Flores ini sudah mulai pakai dan lighting segala macam. Itu di sana tuh orang bisa dugem, orang bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan tarian dan segala macam. Lalu kemudian mengatakan bahwa itu adalah ibadah yang menyemangati, ibadah yang penuh roh, ibadah yang kemudian membuat orang pada sukacita Injil. Sukacita palsu, Injil palsu, tetapi bukan ibadah yang sejati yang dikehendaki oleh Kristus yang diwariskan kepada milenium, yaitu Ekaristi Kudus. Ketika kita merayakan Ekaristi bersama umat yang Katolik yang lain, jadi Kristus hadir melalui imam yang merayakannya, melalui umat yang ikut merayakannya, dan juga melalui tubuh sabda yang dibawakan, melalui tubuh dan darah Kristus yang disambut oleh umat Katolik. Jadi disitulah kehadiran Kristus nyata di dalam gereja Katolik ketika kita merayakan Ekaristi. Maka umat Katolik yang masih menganggap bahwa pujian-pujian, loncat-loncat, tepuk tangan itu di sebelah itu lebih kekinian, lebih modern, lebih mengakomodir selera masyarakat pop, hati-hati, itu kepalsuan semua. Tujuannya apa? Itu hanya untuk mau mencari pengikut. Dan setelah kau menjadi pengikut, mereka menerapkan perpuluhan. Setelah menerapkan perpuluhan, mereka akan kemudian mengajakmu untuk menjadi anggota tetap di sana.
Hati-hati umat Katolik, kaum muda yang seperti air di daun keladi itu, yang tidak paham tentang iman Katolik. Belajarlah tentang iman Katolik dengan baik, supaya kalian tidak mudah disesatkan oleh nabi-nabi palsu itu yang terus berkarya sampai akhir zaman untuk menjauhkan dari gereja Kristus ini. Oke, 15 menit lagi. Soal penyembahan salib, seringkali roti menafsirkan menjadi penyembahan berhala. Bagaimana itu, Pastor? Mungkin dijawab dulu, Pater Hero, dari segi Alkitabiah. Bagaimana? Tidak baca kitab suci. Tidak baca kitab suci. Bantu dulu 1 Korintus 1 ayat 18, 17-18. Tidak baca kitab 1 suci. Korintus 1 ayat 18, 17-18. 17-18. 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 18. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Supaya apa? Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 18-nya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Sabar, saya ulang. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kami, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. dan 23-24 kami mewartakan apa? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagaimana kami menunjukkan bahwa kami mewartakan Kristus yang tersalib? Engkau pergi ke sana, ke Saudi orang, Kristus tersalib bagaimana? Kalau kau tidak tunjukkan Kristus yang tersalib itu. Karena itu di dalam Galatia, dan bukan Galatia. Ya Galatia 6. 6:14. Galatia 6 ayat 14. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Matius 24:30. Matius 24 ayat 30. Tanda anak manusia itu apa? Pada waktu itu, Matius 24 ayat 30 kan, Pater? Iya, betul. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Di manakah tanda itu? Yohanes 3:14. Yohanes 3. Semua umat manusia ya, apapun agama. Yohanes 3 ayat berapa tadi, Pater? 14. Yohanes 3 ayat 14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan dia mendamaikan semua orang di dalam kematiannya di kayu salib. Efesus 2 ayat 15 dan 16. Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera.
dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib Melalui dengan apa? salib. Melalui apa? Salib. Makanya salib adalah tanda dari anak manusia itu sendiri. Lalu kenapa? Kenapa kamu anti salib itu? Anti tanda itu. Kenapa? Galatia 3:18 kalau tidak salah. Galatia 3 ayat 18. Sebentar, cari dulu. Mungkin coba itu. Lupa saya. Sabar, saya coba baca dulu. Galatia 3 ayat 18. Sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, bukan. Galatia 2:18. Dia harus 3. 2:18, 2. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, Saya bantu dulu. Galatia ke gampang saya. 3:18 hanya apa ya? Sudah lama tidak omong tentang teologi. Ya. Filipi. Tadi saya bilang Galatia 3:18 tidak, Filipi 3:18. Filipi 3:18. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Dia menangis loh. dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Lanjut sedikit. Sampai 20. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ilah Yang membenci salib Kristus, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Ilah mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib. Baca. Kesudahan Dari mereka. 18 dulu. Oke. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kebinasaan mereka? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ilah mereka ialah perut mereka. Tahan dulu. Perut mereka. Ini masih Pio. Pio masih ada di sini ke Pio. Ada Perut Pio. mereka cari perut untuk Roma 16, 17, 18. Untuk perut mereka buat apa? Engkau tahan dulu sini. Roma 17, 18. Konsentrasi di 18 perut mereka. Jangan tambah ya, Pio. Roma 16, 17, 18. Tunggu sebentar. Perikopnya ini beberapa pemberitahuan ini untuk pendeta-pendeta ini. Aku bergembira atas kedatangan Stefanas. Roma 16 ayat 17, 18. Engkau baca di mana? Walau Korintus tadi. Roma. Pio fokus, Pio. 16 ayat 17, 18. Konsentrasi di 18. Fokus pada mau nambah bagian apa? Ingat tadi, Itu ayat akhir hidup mereka adalah kebinasaan, ilah mereka adalah perut mereka. Apa yang mereka buat supaya untuk perut mereka ini? Ayo. Ini dari LAI ini judul perikopnya. Wah, peringatan nekat yang nyata ini. Nekat. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kembali ke Filipi 3, 18. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ilah mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Tahan dulu. Mereka ini siapa? Belum selesai itu? Lanjut. Belum. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
Mereka Sebab ini siapa? Mereka ini siapa? 18-nya. Yang menjadi musuh salib Kristus. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang menjadi musuh-musuh salib Kristus itu, yang pertama, akhir hidup mereka, baca 19. Akhir hidup mereka ialah kebinasaan. Ilah mereka, Ilah mereka ialah perut mereka. kemuliaan mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Keempat, Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada Hal-hal perkara duniawi. nanti sebentar kita gorengkan perkara duniawi itu apa-apa saja. Bantu dulu yang Galatia yang kita baca tadi, perkara duniawi. Perkara dunia itu apa? Tio, engkau bantu perkara duniawi di Galatia 5 ayat 19-21. Belum selesai ayat 20. Aduh, Filipi berapa tadi? Filipi. Sudah mau buka di Biar Galatia. Tio yang pergi ke sana, engkau mau ke sana lagi. Ayat Galatia 21. 3 ayat 20 sekarang. Ayat 20. Ayat Sebab pilihan untuk Pio. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya, yang menjadi musuh salib Kristus tidak akan menerima tubuh kemuliaan bersama dengan Kristus. Sebab apa? Tidak baik. Akhir hidup mereka, ayat 19. Akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Mau bagaimana dapat lagi tubuh kemuliaan Kristus berserupa dengan dia? Ilah mereka, bukan Tuhan toh? Ya, ilah mereka, perut mereka. Kemuliaan mereka, Kemuliaan Aib mereka, mereka. aib mereka. pikiran mereka. Perkara duniawi. Sekarang kita mau lihat perkara duniawi apa saja. Galatia 5 Apa ayat saja? 19-21. Itu Pio. Baca. Ini judul perikopnya dari LAI, hidup menurut daging atau roh. Ini pertanyaan untuk pendeta nih, jawab kalian. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ke-20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya ada di mana? Betul. Dan sebagainya ada di mana? Kau baca 21 dulu. Terhadap semuanya itu kalau tidak bertobat. Mana? Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah aku lakukan dahulu, bahwa Siapa yang siapa melakukan saja itu? Siapa saja yang melakukan itu? melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tadi kan bilang dan sebagainya. Kan begitu. Daftarnya 14 lalu dan sebagainya. Dan sebagainya ada di mana? Kolose 3 ayat 5. Ada 5 hal lagi di situ. Adakah keserakahan di sana? Ada tidak? Keserakahan. Sebagai penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Judul perikopnya manusia baru ini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu Tahan dulu. percabulan. Tahan dulu. Ayo, Kolose tadi Filipi 3 ayat 19. Pikiran mereka adalah apa? Pikiran mereka adalah hal-hal duniawi. Baca itu Kolose 3 ayat 5. Jauhilah apa? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang tadi bilang pikiran mereka adalah apa tadi? Nona. Perkara Hal-hal? duniawi. Hal-hal atau perkara duniawi. Apa kata Kolose? Matikanlah apa? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan Dan? juga keserakahan Yang sama dengan? sama dengan penyembahan berhala. Perkara selesai.
Amkai, Paulus keras sekali, yang menjadi musuh salib Kristus. Aku telah mengatakan itu berulang kali dan sambil menangis. Kenapa kalian menjadi musuh salib Kristus? Yang menjadi musuh salib Kristus, akhir hidupnya adalah kebinasan. Ilah mereka adalah perut, yang tadi kemuliaan mereka adalah aibnya. Dan pikiran mereka adalah perkara-perkara dunia. Yang tadi barusan kita buat list perkara duniawi. Dan musuh salib Kristus tidak akan menjadi warga negara surgawi. Kebinasaan. Binasa artinya binasa. Akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Bayangkan teologi salibnya Paulus tuh, buset. Sangat dalam. Makanya dia bilang, kami mewartakan Kristus yang tersalib, yang tadi dalam 1 Korintus 1:18 tadi. Kami mewartakan dia yang tersalib. Bukan teologi kemakmuran. Bukan. Barang siapa yang ingin mengikuti aku harus menyangkal dirinya, panggul salibnya, pikul salibnya. Bukan buang salib supaya kau makmur. Pikul salibnya. Dan ketika kalian menderita, 1 Petrus 4 ayat 16, kalian harus menderita dengan sukacita. Hebat banget 1 Petrus. Kamu memuliakan Kristus di dalam penderitaanmu, bukan buang salib. 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen menderita sebagai orang Kristen. Minta maaf Ayu. Tapi ingat, Paulus tidak semua hal itu dikategorikan sebagai salib. Ingat ya, ada telephase. Jadi ya, bagi Paulus tidak semua hal itu dikategorikan sebagai salib. Apa yang disebut salib adalah jika oleh karena Kristus kita menderita. Oleh karena pewartaan tentang dia, kita ditolak, kita dibenci, kita dimusuhi. Itu yang perlu dicatat. Termasuk ketika kita sakit, oleh karena kita mewartakan Kristus, itu bagian dari salib. Tetapi ketika kita sakit, oleh karena kita misalnya, karena kita tidak bisa menjaga kesehatan kita sendiri, maka itu bukan salib. Baik, Paulus membedakan antara yang mana yang bagian dari mengikuti memikul salib Kristus, yang mana bukan. Itu dibaik-baik. Itu nanti mungkin dibahas pada sisi lain, mungkin di. Oke, tidak, ini langsung ke Petrus, langsung bahas. Petrus menyimpulkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Kamu menderita, tetapi sebagai orang Kristen, bukan karena kamu menderita, karena konsekuensi dari kau mabuk, lalu kau dapat kolesterol, makan daging bebek, apalagi semua, kau rokok, lalu paru-parumu rusak, kalau bilang menderita sebagai orang Kristen. Tidak ada itu tuh. Ini yang Petrus kategorikan menderita sebagai orang Kristen. Itu memuliakan Kristus. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Melainkan, hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu yang dimaksudkan menderita. Pater, jangan lupa makan siang, sudah jam 12. Oh ya, baik, saya pamit ya, Pater. Engkau sudah jam 1, saya kesian Sampai di sini ya. Ya, berkat Terima kasih, dulu. ya. Sebelum end live, Pater. Ite berkat dulu. Romo berkat. Oke. Minta maaf yang tadi mau naik belum sempat ya kita bahas. Pertolongan kita nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan oleh perbantangan ini doa semua orang kudus di surga, terutama keluarga kudus Nazaret, dan doa hari ini saya masih tanggal 15 peringatan Santo Arnoldus Jansen, pendiri SPD, kita semua diberkati oleh berkat surgawi dan duniawi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Selamat. Terima kasih saya. Terima kasih, Pater. Yo, Prater, terima kasih. Lanjutkan pewartaan dengan cara hidup. Pio dan Gea pasti lanjut di room lain mereka nih. Oh, DGA pasti masih pergi tunggu yang Surabaya tadi. Ayo, terima kasih Ayo, Prater. Ya, Pater. Terima kasih, Pater. Baik, sudah. Bukan protes, apa lagi di sini. Pio, DGA.